Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Chayla. Kali ini saya akan membawakan cerita tentang kisah tuyul yang dimiliki oleh Bu Haji. Seperti apakah ceritanya? Tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Malam itu, sekitar pukul 5 sore, langit di Sidoarjo mulai memerah, pertanda senja akan segera berganti malam. Fitri, seorang ibu muda yang baru melahirkan, merasa hari itu sama seperti sebelumnya. Anak pertamanya, bayi mungil yang baru berusia beberapa minggu, mulai menangis keras tanpa henti menjelang maghrib. Tangisannya begitu pilu, terdengar seperti ketakutan, membuat suasana rumah mendadak mencekam. "Mak, kenapa anakku nangis terus kalau maghrib?" tanya Fitri kepada ibunya yang duduk di kursi ruang tengah. Wajahnya terlihat kelelahan setelah beberapa minggu kurang tidur. Ibunya, seorang perempuan sederhana yang percaya pada hal-hal gaib, mencoba menenangkan, "Sudahlah Fitri, mungkin cuma kedinginan atau haus. Jangan berpikir yang aneh-aneh." Namun bagi Fitri, nalurinya berkata, ada yang tidak beres. Selama berminggu-minggu, pola ini terus berulang. Setiap menjelang maghrib, anaknya menangis histeris, hanya bisa ditenangkan oleh sang ibu. Malam hari, si bayi terlihat normal, hanya menangis sesekali untuk menyusu. Tetapi di waktu-waktu tertentu, tubuh kecil itu tampak lemas, seolah kehilangan tenaga. Suatu malam, Fitri merasa tidak enak badan. Setelah memeriksa anaknya, ia meminta ibunya untuk menjaga sementara dia ke kamar mandi. Dalam perjalanan ke kamar mandi, Fitri merasa tubuhnya lemas tiba-tiba. Pandangannya berputar, dunia seolah gelap. Ia merasakan tubuhnya jatuh ke lantai dengan keras, namun tak mampu berteriak. "Ada apa ini?" bisik batinnya sebelum semuanya menjadi gelap. Ketika tersadar, Fitri mendapati dirinya dikelilingi keluarganya. Ayahnya yang baru selesai salat terlihat panik, sementara ibunya memegangi tangannya. Namun, ada yang aneh. Mulut Fitri terasa berat, seperti terkunci, dan tubuhnya hanya mampu menunjuk ketiga bagian tertentu. Kepala, dada, dan bagian perut bawahnya. "Apa yang kamu lihat, Nak? Ada apa?" tanya ayahnya dengan wajah cemas. Fitri hanya bisa menunjuk berulang kali, mencoba menyampaikan sesuatu yang tidak bisa ia ucapkan. Sorot matanya penuh ketakutan, membuat semua orang di rumah kebingungan. Ayah Fitri akhirnya menghubungi seorang teman yang dikenal memiliki kemampuan supranatural. Sayangnya, orang tersebut tidak bisa langsung datang karena sedang menangani kasus lain. Malam itu, Fitri kembali mengalami kejadian serupa. Tubuhnya bergerak sendiri, jari-jarinya menunjuk ke arah yang sama. Tangan dan kaki Fitri seperti kehilangan kendali, bergerak liar, seolah-olah ada kekuatan lain yang mengendalikannya. Keluarganya mulai membaca doa-doa untuk menenangkan suasana. Namun, ketika Ibu Fitri mencoba memegang tangannya, sesuatu yang tidak terlihat terasa menarik tubuh Fitri, membuat dasternya sobek. Tubuhnya bergerak seperti ingin lari ke arah luar rumah. "Apa yang sebenarnya terjadi?" teriak ibunya sambil memegangi tubuh Fitri erat-erat. Setelah malam penuh teror itu, teman ayah Fitri yang dikenal memiliki kemampuan supranatural, akhirnya datang. Lelaki parubaya itu langsung melakukan terawangan. Hasilnya membuat semua orang terkejut. Yang mengganggu Fitri ini tuyul. Ada 2 ekor, mereka dikirim oleh seseorang. Orang itu punya usaha di pasar, dan sudah pernah naik haji. Ucapnya tegas. Semua orang di rumah terdiam. Sosok yang dimaksud langsung mengingatkan mereka pada seorang tetangga. Namun, mereka hanya saling bertukar pandang, tak berani menyebut nama. "Kenapa mereka menyerang saya, Pak?" tanya Fitri dengan suara gemetar. "Karena kamu habis melahirkan. Orang itu butuh energi dari bayi-bayi baru lahir. Ini pesugihan tingkat tinggi, dan kamu menjadi salah satu sasarannya." Mendengar penjelasan itu, Fitri merinding. Hatinya semakin diliputi ketakutan, terutama saat menyadari bahwa ia, anaknya dan keluarganya sedang menjadi target pesugihan yang mengerikan. Malam semakin larut, suasana rumah Fitri dipenuhi ketegangan. Setelah teman ayahnya mengungkapkan bahwa gangguan yang dialami Fitri berasal dari pesugihan tuyul, keluarga mereka mulai waspada. Ayah Fitri menenangkan dirinya dengan berzikir,
sementara ibunya duduk di dekat Fitri yang masih terlihat lemas di atas kasur. Namun, ancaman itu belum selesai. Sekitar pukul 2 dini hari, Fitri yang terlelap tiba-tiba terbangun. Ia merasa tubuhnya dingin, dan ada sensasi aneh di bagian dadanya, seperti sedang menyusui. Fitri mengira itu hanya mimpi, tetapi perasaan itu begitu nyata. Dalam kegelapan, ia mencoba meraba anaknya yang tidur di sebelahnya. Bayinya tampak tenang, tetapi Fitri merasa ada sesuatu yang salah. Ia mendengar suara kecil, seperti cekikikan seorang anak. Fitri menoleh ke sudut kamar, namun tidak ada apa-apa. Pintu kamar yang seharusnya tertutup rapat terlihat sedikit terbuka, dan angin malam yang dingin berhembus masuk. Jantung Fitri berdegup kencang. Ia memanggil ibunya yang tidur di kamar sebelah. "Ma, Ma!" panggilnya dengan suara serak. Ibunya bergegas masuk dan menyalakan lampu. Tidak ada yang terlihat aneh di kamar itu, tetapi Fitri tahu ada sesuatu yang sedang mengawasinya dari kegelapan. Esok paginya, keluarga Fitri berkumpul untuk membahas apa yang terjadi. Ayahnya memutuskan untuk memanggil teman supranaturalnya kembali. Sementara itu, Fitri memperhatikan anaknya yang terlihat lebih lemah dari biasanya. Bayi itu tampak tidak seaktif sebelumnya, sering menangis pelan, dan tidak mau menyusu. "Ma, kenapa anakku seperti ini? Apa dia kena juga?" tanya Fitri sambil memegangi bayinya. Ibunya hanya menggeleng, tidak tahu harus berkata apa. Saat itu, teman ayah Fitri datang lagi. Ia membawa beberapa alat untuk melakukan pembersihan spiritual di rumah mereka. Selama proses itu, pria itu berhenti di dekat pintu depan, menunduk, dan mengambil selembar daun hijau kecil yang menempel di lantai. "Ini tanda mereka sudah masuk ke rumah ini," katanya sambil menunjukkan daun itu. "Siapa yang mereka cari?" tanya ayah Fitri. "Anakmu," jawabnya. Tuyul itu datang untuk menyerap sari makanan dari bayi ini, dan tubuh Fitri yang sedang dalam masa nifas menjadi jalur masuknya. Mereka dikirim untuk mengambil energi keluarga ini. Setelah ritual singkat dilakukan, pria itu menyuruh semua anggota keluarga untuk mengumpulkan barang-barang di halaman rumah. Ia meminta izin untuk mengambil segenggam tanah dari depan rumah. Barang-barang seperti ini biasanya membawa jejak si pengirim. Bisa daun, tanah, atau benda kecil lainnya yang terlihat biasa, jelasnya sambil memeriksa benda-benda yang ada. Ketika pria itu melakukan ritual di halaman, suara burung malam terdengar makin keras. Suasana menjadi mencekam. Fitri, yang duduk di dekat pintu rumah, merasakan punggungnya seperti ditarik ke belakang. Ia menoleh dan terkejut melihat bayangan kecil yang berlari cepat menuju sudut rumah. "Dia masih di sini!" teriak pria itu sambil mengepalkan tangannya. Pria itu mulai membaca doa-doa dengan suara lantang. Setiap kali ia membaca ayat tertentu, terdengar suara langkah kecil yang tergesa-gesa, seperti sesuatu sedang mencoba melarikan diri. Fitri merasa dadanya semakin sesak, sementara bayinya mulai menangis histeris di pangkuan ibunya. "Ini belum selesai," kata pria itu. "Saya tahu siapa yang mengirim mereka, tapi saya butuh waktu untuk menangkalnya. Kalian harus kuat." Ayah Fitri, yang selama ini diam, akhirnya bicara. "Kalau kamu tahu siapa pelakunya, kenapa tidak kita langsung hadapi saja?" Pria itu menggeleng pelan. "Mereka sudah lama menggunakan jalan ini. Kalau kita langsung datang tanpa bukti kuat, bisa-bisa kita kena imbasnya. Yang penting sekarang adalah melindungi keluarga ini." Fitri mulai menangis. Tubuhnya lemah, pikirannya kacau. Ia merasa rumahnya tidak lagi aman. Malam itu, semua pintu dan jendela dikunci rapat. Namun Fitri tahu, jika yang menyerang mereka adalah sesuatu dari dunia lain, semua itu tidak akan banyak membantu. Malam itu, suasana rumah Fitri semakin mencekam. Setelah ritual pengusiran tuyul dilakukan oleh teman ayahnya, keluarga merasa lega, meski dalam hati mereka tahu masalah ini belum selesai. Fitri yang masih lemah mencoba tidur, namun rasa was-was menggelayut di benaknya. Setiap bayangan kecil atau suara samar membuatnya gelisah. Sekitar pukul 1 dini hari, Fitri terbangun karena mendengar suara langkah kaki kecil di luar kamarnya. Ia berusaha mengabaikannya,
Tetapi suara itu semakin jelas, seperti ada seseorang yang berlari bolak-balik di sepanjang lorong. Ketika ia memberanikan diri untuk melihat ke bawah pintu, sebuah bayangan kecil dengan kepala botak melintas cepat. Tubuh Fitri kaku. Ia menahan napas dan memejamkan mata, berharap itu hanya halusinasinya. Namun tiba-tiba pintu kamar berderit pelan, seolah ada yang mendorong dari luar. Fitri membeku di tempat, tak berani beranjak dari tempat tidurnya. Bayinya, yang terlelap di sampingnya, mulai bergerak gelisah. Ketika pintu terbuka lebar, tidak ada apapun di sana, tetapi udara dingin langsung menyelimuti kamar. Fitri bergegas menarik bayinya lebih dekat dan menutupi tubuh mereka dengan selimut. Pagi harinya, Fitri menceritakan kejadian itu kepada ibunya. Sang ibu mencoba menenangkan Fitri dengan mengatakan itu mungkin hanya mimpi. Namun, saat mereka memeriksa kamar Fitri, ibu menemukan jejak kaki kecil di lantai yang berdebu. Jejak itu berakhir di dekat tempat tidur Fitri, lalu menghilang begitu saja. "Mak, ini bukti dia benar-benar ada," kata Fitri dengan suara gemetar. Ibunya hanya mengangguk. Mereka memutuskan untuk segera memanggil teman spiritual ayah Fitri lagi. Ketika pria itu tiba, ia terlihat lebih serius dari biasanya. Setelah memeriksa jejak kaki tersebut, ia berkata, "Tuyul itu tidak hanya mencuri energi kalian, tapi dia juga meninggalkan tanda untuk memanggil yang lain." Malam harinya, pria spiritual itu memutuskan untuk mencoba sesuatu yang berbeda. Ia meminta izin kepada ayah Fitri untuk melakukan ritual di halaman depan rumah, tepat di tempat daun-daun aneh ditemukan sebelumnya. Saat proses berlangsung, ia tiba-tiba berhenti dan berkata, "Ini bukan pekerjaan satu tuyul saja. Mereka bekerja berkelompok." Ayah Fitri terkejut. "Kelompok? Apa itu berarti pelakunya memiliki lebih dari satu tuyul?" Pria itu mengangguk pelan. "Biasanya mereka yang menggunakan pesugihan ini tidak hanya memelihara satu, tapi beberapa. Semakin banyak tuyul yang mereka miliki, semakin besar kekayaan mereka." Ritual itu berlanjut hingga larut malam. Di tengah pembacaan doa, pria spiritual itu mendengar langkah kaki kecil mendekat. Namun tidak ada siapapun di sekitarnya. Ia berhenti membaca dan memandang langsung ke arah rumah tetangga yang diduga sebagai pelaku. "Ada energi kuat dari sana," katanya sambil menunjuk ke arah rumah tetangga. "Dia sedang mengawasi kita." Ayah Fitri menoleh ke arah yang sama dan melihat bayangan di balik jendela rumah itu. Sosok perempuan dengan tubuh besar berdiri diam di sana, memperhatikan mereka. Ketika sadar dirinya sedang diperhatikan, bayangan itu langsung menghilang di balik tirai. "Dia tahu kita sedang mencoba menghentikannya," kata pria spiritual itu. Fitri dan ibunya mulai ketakutan. Mereka merasa terjebak di dalam situasi yang tidak memiliki jalan keluar. Tuyul-tuyul itu seolah bisa masuk kapan saja, sementara pelaku tetap bebas berkeliaran tanpa bisa disentuh. Beberapa hari setelah ritual itu, Fitri kembali mengalami gangguan. Bayinya mulai sering menangis tanpa sebab, tubuhnya terasa lemah, dan ia kehilangan nafsu makan. Bahkan, ia sering bermimpi buruk melihat sosok kecil berbentuk anak-anak dengan wajah pucat berdiri di samping tempat tidurnya. Dalam mimpi itu, tuyul-tuyul itu berkata, "Jangan usir kami hanya menjalankan tugas." Fitri terbangun dengan tubuh penuh keringat. Ia merasa tubuhnya tidak lagi sepenuhnya miliknya. Setiap malam, ia mendengar suara-suara aneh di dalam rumah, seperti pintu yang berderit atau suara langkah kaki kecil di atap. Teman spiritual ayah Fitri menyarankan agar mereka mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini secara langsung dengan pelaku. Namun, ayah Fitri menolak. "Kami tidak punya bukti. Bagaimana jika mereka balik menuduh kami memfitnah?" katanya. Pria itu mengangguk tetapi memperingatkan, "Kalau kalian tidak segera bertindak, tuyul-tuyul itu tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan." Fitri merasa putus asa. Ia tidak tahu bagaimana caranya melindungi bayinya dari ancaman yang tidak kasat mata ini. Setiap malam terasa seperti perjuangan untuk bertahan hidup, sementara pelaku tetap hidup tenang tanpa konsekuensi atas perbuatannya. Namun, di malam yang kelam itu, ada satu keputusan yang diambil oleh keluarga Fitri.
keputusan yang akan membuka tabir lebih dalam tentang pesugihan ini. Hari-hari setelah ritual di halaman rumah, terasa semakin berat bagi Fitri dan keluarganya. Bayinya kerap menangis tanpa sebab, tubuhnya melemah, dan gangguan-gangguan aneh semakin sering terjadi. Namun, malam Jumat itu menjadi titik balik, malam di mana teror yang mereka alami mencapai puncaknya. Fitri yang lelah setelah harian panjang mencoba tidur lebih awal bersama bayinya. Ibunya masih berjaga di ruang tengah sambil membaca doa, dan ayahnya duduk di teras, memerhatikan lingkungan sekitar. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya, dengan angin yang bertiup perlahan membawa bau tanah yang basah. Sekitar pukul 2 dini hari, suara aneh mulai terdengar dari arah dapur. Suara seperti seseorang sedang mengais-ngais lantai, lalu diikuti dengan bunyi langkah kecil yang berlari cepat menuju ruang tengah. Ayah Fitri, yang duduk di teras tidak mendengar apa-apa, tetapi ibunya yang masih terjaga merasa merinding. "Mak, dengar itu?" tanya Fitri setengah mengigau dari kamar. Ibunya hanya diam, namun matanya menatap tajam ke arah lorong menuju kamar tidur. Ada sesuatu yang tidak beres, seperti ada sosok kecil yang berlalu cepat. Tiba-tiba, pintu kamar Fitri yang sudah dikunci terdorong terbuka dengan keras. Fitri terbangun karena suara pintu yang berderit. Ia menoleh dan melihat pintu kamarnya perlahan terbuka, meskipun ia yakin sudah menguncinya sebelum tidur. Di balik pintu, bayangan kecil tampak berdiri, diam, dan menatap ke arah tempat tidurnya. Dengan tubuh gemetar, ia menarik bayinya lebih dekat, mencoba membangunkan ibunya yang tidur di kamar sebelah. Tapi suaranya seolah tercekik di tenggorokan. Sosok itu mulai melangkah masuk ke dalam kamar, dengan langkah kecil namun jelas. Kepalanya botak, kulitnya pucat, dan sepasang matanya hitam pekat. Ketika Fitri mencoba bergerak untuk mengambil handphonenya di meja samping, tubuhnya terasa kaku. Ia seolah tidak bisa menggerakkan apapun selain matanya. Sosok kecil itu semakin dekat, lalu berhenti tepat di samping tempat tidur. Tanpa berkata apa-apa, ia menatap langsung ke arah Fitri. Bayi Fitri yang sedang tidur mulai menangis keras. Sosok itu mengulurkan tangannya, seolah ingin mengambil bayi itu. Tapi tiba-tiba, suara lantang dari ruang tengah membuyarkan semuanya. Allahu Akbar. Ayah Fitri, yang mendengar tangisan cucunya, segera berlari ke kamar, dan menemukan Fitri terdiam dengan wajah pucat. Sosok kecil itu menghilang dalam sekejap. Ayahnya memeluk Fitri yang masih gemetar, sementara ibunya masuk sambil membawa segelas air yang sudah dibacakan doa-doa. "Dia datang lagi," kata Fitri sambil menangis. Keesokan harinya, ayah Fitri memutuskan untuk tidak tinggal diam. Ia meminta bantuan dari teman spiritualnya untuk melakukan ritual perlindungan besar di seluruh rumah. Teman itu datang membawa berbagai perlengkapan, seperti dupa, daun sirih, dan air zam-zam. Ritual dimulai tepat menjelang maghrib, saat matahari hampir tenggelam. Aroma dupa memenuhi udara, dan suara lantunan doa terdengar dari semua sudut rumah. Teman spiritual itu memercikkan air zam-zam ke setiap ruangan, sambil berkomat kamit membaca ayat-ayat suci. Ketika sampai di kamar Fitri, ia berhenti sejenak. "Energi di sini sangat berat," katanya. Ia melanjutkan ritual dengan menempelkan daun sirih di pintu kamar, dan menaburkan garam di bawah tempat tidur. "Mereka tidak akan berani masuk lagi, setidaknya untuk sementara waktu," tambahnya. Setelah ritual selesai, teman spiritual itu memberikan saran yang tidak terduga. "Jika kalian ingin menghentikan ini selamanya, kalian harus menghadapi pelaku. Konfrontasi mungkin berisiko, tapi itu satu-satunya cara untuk memutus ikatan mereka dengan makhluk ini." Ayah Fitri ragu. "Apa tidak ada cara lain?" "Tidak ada," jawab pria itu tegas. "Jika dibiarkan mereka akan terus mencari celah untuk kembali." Dengan berat hati, ayah Fitri setuju. Malam itu, mereka menyusun rencana untuk mendatangi rumah pelaku keesokan harinya. Ibu Fitri sempat menentang rencana ini, tetapi akhirnya menyerah setelah melihat kondisi Fitri yang semakin lemah. Pagi harinya, mereka mendatangi rumah pelaku, sebuah rumah besar yang terletak di ujung jalan. Rumah itu tampak sepi, meskipun mobil pelaku terlihat terparkir di halaman. Ayah Fitri mengetuk pintu, tetapi tidak ada yang menjawab.
Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya pintu terbuka sedikit. Seorang perempuan tua dengan wajah dingin muncul di balik pintu. "Ada apa?" tanyanya dengan suara datar. "Kami tahu apa yang sedang terjadi," kata ayah Fitri dengan tegas. "Kami ingin Anda menghentikan semua ini." Perempuan itu tertawa kecil. "Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan," katanya sebelum menutup pintu dengan keras. Namun sebelum pintu tertutup sepenuhnya, Fitri melihat sesuatu yang membuat tubuhnya merinding. Di dalam rumah, di belakang perempuan itu, ada dua sosok kecil dengan kepala botak dan tubuh mungil yang berdiri diam, menatap langsung ke arahnya. Setelah pertemuan itu, gangguan di rumah Fitri semakin menjadi-jadi. Mereka tahu pelaku tidak akan berhenti, dan tuyul-tuyul itu akan terus kembali. Namun, mereka juga tahu mereka harus menemukan cara untuk memutus siklus ini, meskipun itu berarti menghadapi risiko yang lebih besar. Setelah pertemuan yang mencekam di rumah pelaku, keluarga Fitri tahu bahwa mereka tidak bisa menghindari konflik ini lagi. Gangguan semakin sering terjadi, dan energi di rumah mereka terasa semakin berat. Tuyul-tuyul itu, seolah dipicu oleh amarah pemiliknya, menjadi lebih agresif. Kini, keluarga Fitri harus menghadapi ritual terakhir yang berisiko untuk menghentikan semua ini. Beberapa hari setelah konfrontasi di rumah pelaku, kejadian aneh mulai memuncak. Malam itu, sekitar pukul 2 pagi, Fitri mendengar suara-suara dari dapur. Awalnya terdengar seperti benda-benda kecil yang jatuh, lalu disusul dengan langkah-langkah cepat yang berlari di sekitar rumah. "Ibu, ayah!" panggil Fitri dengan suara gemetar, membangunkan orang tuanya. Ketika mereka menuju dapur, pemandangan mengerikan menyambut mereka. Panci, wajan, dan peralatan dapur lainnya berserakan di lantai. Di tengah kekacauan itu, tampak jejak-jejak kaki kecil yang basah menuju pintu belakang. "Ini tidak bisa dibiarkan lagi," kata ayah Fitri dengan suara tegas. Ia segera menelepon teman spiritual mereka untuk meminta bantuan. Ketika orang pintar itu tiba keesokan harinya, ia membawa kabar buruk. Ia telah melakukan penerawangan malam sebelumnya, dan menemukan bahwa pelaku tidak hanya mengarahkan tuyul-tuyulnya untuk mengganggu Fitri, tetapi juga mencoba memutuskan energi pelindung dari rumah mereka. "Kalian harus melakukan ritual terakhir," katanya serius. "Ini akan menjadi berat, tapi ini satu-satunya cara untuk memutuskan hubungan antara kalian dan tuyul-tuyul itu." Orang pintar itu menjelaskan bahwa mereka perlu melakukan ritual di malam Jumat Kliwon, tepat di halaman belakang rumah mereka. Ritual ini melibatkan doa-doa khusus, pembakaran dupa, dan pemberian persembahan berupa air kelapa muda, bunga 7 rupa, dan minyak wangi tradisional. Saat malam tiba, suasana rumah terasa mencekam. Angin bertiup kencang, dan bulan yang nyaris penuh tampak tertutup awan kelabu. Keluarga Fitri bersiap di halaman belakang rumah, ditemani oleh orang pintar yang membawa berbagai perlengkapan ritual. "Jangan takut, apapun yang terjadi," pesan orang pintar itu. "Tapi kalian harus tetap fokus, dan jangan memecah barisan." Dupa mulai dibakar, menyebarkan aroma mistis ke seluruh halaman. Orang pintar itu mulai melantunkan doa-doa dalam bahasa Jawa kuno, mengundang kekuatan pelindung untuk membantu mereka. Tiba-tiba, suhu udara berubah menjadi dingin, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari balik pagar rumah. Di tengah ritual, Fitri melihat bayangan kecil muncul dari kegelapan. Tuyul-tuyul itu tampak berdiri di ujung halaman, menatap mereka dengan mata hitam legang. Namun, mereka tidak mendekat, seolah-olah terhalang oleh lingkaran pelindung yang dibuat oleh orang pintar. "Jangan takut, mereka tidak bisa menyentuh kita selama kita tetap di dalam lingkaran ini," kata orang pintar itu. Namun, sesosok bayangan besar tiba-tiba muncul di belakang tuyul-tuyul itu. Bayangan itu menyerupai seorang wanita dengan wajah mengerikan, dan matanya menyala merah. "Itu pemiliknya," bisik orang pintar. Dia mencoba memperkuat kendali atas tuyul-tuyul itu. Ritual semakin intens, dengan orang pintar melantunkan doa-doa yang semakin keras. Sosok wanita itu berteriak, suaranya menyerupai ribuan bisikan yang menyatu, membuat tubuh Fitri merinding. Tuyul-tuyul itu mulai memukul-mukul dinding tak terlihat di sekitar lingkaran pelindung, mencoba menerobos masuk.
Ketegangan mencapai puncaknya ketika orang pintar mengangkat kendi berisi air kelapa muda yang telah diberkati. Ia menuangkan air itu ke tanah sambil membaca doa terakhir. Suara jeritan terdengar dari arah bayangan wanita itu, yang tiba-tiba menghilang bersama tuyul-tuyulnya. Setelah ritual selesai, suasana menjadi sunyi, angin berhenti bertiup, dan udara terasa lebih hangat. Keluarga Fitri merasa lega, meskipun masih ada sisa-sisa ketegangan di hati mereka. Orang pintar itu memberi mereka peringatan terakhir. Ritual ini telah memutuskan hubungan mereka dengan kalian, tapi mereka masih ada di luar sana. Jangan lengah, jangan pernah berhubungan lagi dengan pelaku. Fitri hanya bisa mengangguk, berharap gangguan ini benar-benar telah berakhir. Meski rumah mereka kembali tenang, Fitri masih merasa waspada. Ia tidak bisa melupakan sosok wanita mengerikan yang muncul malam itu, juga ancaman yang mungkin belum sepenuhnya hilang. Apakah ini benar-benar akhir, atau hanya awal dari sesuatu yang lebih besar? Setelah ritual malam Jumat Kliwon yang mengusir tuyul-tuyul itu, rumah keluarga Fitri kembali tenang untuk sementara. Namun mereka tahu bahwa ancaman itu tidak sepenuhnya hilang. Meski gangguan fisik berhenti, perasaan mencekam seakan masih mengintai dari bayang-bayang. Fitri merasa bahwa ini hanya jeda sebelum badai yang lebih besar. Beberapa hari setelah ritual, Fitri mulai mengalami mimpi-mimpi yang aneh. Dalam salah satu mimpinya, ia berdiri di sebuah gua gelap yang lembab, di mana suara-suara tawa kecil tuyul menggema di sekelilingnya. Di sudut gua, ia melihat sosok seorang wanita mengenakan pakaian serba hitam. Wanita itu tersenyum kepadanya, senyum yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Masih ada urusan yang belum selesai," kata wanita itu dengan suara pelan, namun menggema seperti bergema dalam kepalanya. Fitri terbangun dengan napas terengah-engah, tubuhnya berkeringat dingin. Ia merasa mimpi itu bukan hanya sekadar bunga tidur, tapi sebuah peringatan. Ketenangan di rumah mulai terusik oleh hal-hal kecil. Fitri sering mendengar suara langkah-langkah kecil di malam hari, meskipun ia tahu semua orang di rumah sudah tidur. Benda-benda seperti kunci atau piring tiba-tiba berpindah tempat. Bahkan anak Fitri yang masih kecil beberapa kali terlihat berbicara sendirian, seolah sedang berbicara dengan seseorang yang tak kasat mata. "Mama, itu siapa?" tanya anaknya suatu malam sambil menunjuk sudut ruangan yang kosong. Fitri membeku. Ia mencoba tersenyum dan berkata, "Tidak ada siapa-siapa sayang, ayo tidur." Namun dalam hati, ia tahu bahwa sesuatu telah kembali. Kabar aneh juga datang dari tetangga mereka. Salah satu tetangga bercerita bahwa mereka melihat sosok bayangan kecil berlari di halaman rumah Fitri pada malam hari. Tetangga lain mengaku mendengar suara cekikikan anak kecil di luar rumahnya, meskipun tidak ada anak yang bermain di sekitar saat itu. "Apa tuyul-tuyul itu kembali?" pikir Fitri dengan ketakutan. Ayah Fitri segera menghubungi orang pintar yang sebelumnya membantu mereka. Orang pintar itu datang dengan ekspresi serius, membawa sejumlah perlengkapan spiritual untuk melakukan pemeriksaan. Orang pintar itu berjalan mengelilingi rumah sambil membaca doa-doa dalam bahasa Jawa kuno. Ketika ia sampai di halaman belakang, ia berhenti sejenak, menatap tanah dengan ekspresi muram. "Ada sesuatu yang tertinggal di sini," katanya. Ia menggali sedikit tanah di halaman belakang dan menemukan benda kecil yang aneh. Boneka kecil yang terbuat dari kain usang dan tali. Ini jimat yang ditanam oleh pelaku. Mereka mencoba memanggil kembali tuyul-tuyul mereka ke tempat ini, jelasnya. Ia segera membakar jimat itu di atas dupa, sambil membaca doa-doa untuk menetralisir energinya. Asapnya mengepul tinggi, membawa aroma menyengat yang membuat semua orang merasa pusing. Setelah membakar jimat, orang pintar itu mengadakan ritual pemanggilan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dalam kondisi setengah trans, ia berkata, "Pelaku tidak menyerah. Mereka marah karena kalian melawan. Mereka mengirim peringatan. Namun kali ini mereka tidak hanya mengirim tuyul. Mereka mencoba membawa sesuatu yang lebih kuat." Kata-kata itu membuat darah Fitri berdesir. Jika tuyul saja sudah membuat hidupnya kacau, apalagi yang akan dikirim oleh pelaku. Orang pintar itu menyarankan agar mereka meningkatkan perlindungan rumah. Ia memberikan jimat pelindung yang harus diletakkan di setiap sudut rumah,
dan menyuruh mereka membaca doa khusus setiap malam. Namun, ia juga memperingatkan mereka, jika pelaku melangkah lebih jauh, kita harus siap menghadapi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Mungkin bukan lagi hanya tuyul, tapi sosok lain yang lebih menyeramkan. Malam itu, Fitri tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan kata-kata orang pintar itu, sambil bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah mendapatkan peringatan dari orang pintar, keluarga Fitri mulai lebih berhati-hati. Jimat pelindung telah diletakkan di setiap sudut rumah, dan mereka rutin membaca doa-doa untuk menjaga keselamatan mereka. Namun, meski semua itu dilakukan, Fitri tetap merasa ada sesuatu yang tidak beres. Suatu malam, Fitri yang sedang menyusui anaknya tiba-tiba merasakan hawa dingin di kamar. Ketika ia menoleh ke arah jendela, bayangan samar tampak melintas. Ia menganggap itu hanya efek bayangan pohon yang tertiup angin. Namun ketika ia memandang ke arah cermin di lemari, ia melihat sesuatu yang membuatnya tercekat. Di cermin, tampak sosok kecil dengan kepala botak, berdiri di sudut kamar, menatapnya dengan mata hitam legam. Fitri membalikkan badan dengan cepat, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Ia menatap cermin kembali, dan sosok itu sudah menghilang. "Ya Allah, lindungi kami," gumamnya sambil memeluk anaknya lebih erat. Gangguan semakin sering terjadi. Malam itu, semua penghuni rumah mendengar suara benda jatuh dari dapur. Ketika ayah Fitri memeriksanya, ia menemukan piring-piring berserakan di lantai, padahal mereka yakin tidak ada yang memasuki dapur. "Ada sesuatu yang mencoba mengganggu lagi," kata ayah Fitri dengan wajah cemas. Keesokan harinya, Fitri menemukan jejak kaki kecil di lantai yang basah, meskipun tidak ada anak kecil lain di rumah selain anaknya sendiri. Malam berikutnya, Fitri bermimpi lagi. Kali ini ia berada di tengah sawah gelap, di mana ia melihat wanita berpakaian hitam yang pernah muncul di mimpinya sebelumnya. Wanita itu berbicara dengan nada menekan. "Kenapa kalian melawan? Ini belum selesai. Kami akan kembali." Ketika Fitri bertanya siapa mereka, wanita itu hanya tersenyum dan menunjuk ke belakangnya. Ketika Fitri menoleh, ia melihat deretan tuyul berbaris rapi, masing-masing memegang sesuatu yang tampak seperti boneka kecil, berbentuk manusia. Ia terbangun dengan jantung berdegup kencang. "Mereka akan kembali," gumamnya dengan napas terengah-engah. Ketika gangguan semakin parah, orang pintar dipanggil kembali. Ia membawa sebuah kabar yang mengejutkan. "Pelaku tahu kalian melawan, dan sekarang mereka terdesak." Tuyul-tuyul itu sebenarnya semakin sulit mendapatkan hasil, dan pelaku mencoba menggunakan cara yang lebih kejam. Ia menjelaskan bahwa pelaku telah menggunakan metode pesugihan tingkat lanjut, yang melibatkan bukan hanya tuyul, tapi juga jin penunggu yang lebih berbahaya. Jin ini tidak hanya mengganggu fisik kalian, tapi juga mencoba memecah belah keluarga kalian, jelasnya. Benar saja, beberapa hari kemudian konflik kecil mulai muncul dalam keluarga Fitri. Ayah Fitri menjadi mudah tersinggung, ibunya sering menangis tanpa alasan yang jelas, dan Fitri sendiri mulai merasa kelelahan secara mental. Jin penunggu itu, menurut orang pintar, berusaha memanfaatkan emosi negatif mereka untuk melemahkan perlindungan spiritual di rumah. Ini strategi mereka. Mereka tidak hanya menyerang tubuh kalian, tapi juga pikiran dan hati kalian, kata orang pintar itu. Ia menyarankan keluarga Fitri untuk tetap bersatu dan terus berdoa bersama agar kekuatan jin itu melemah. Orang pintar memutuskan untuk melakukan ritual pembersihan besar-besaran di rumah. Ritual ini membutuhkan waktu semalaman penuh, dengan pembacaan doa dan pembakaran dupa khusus. Selama ritual berlangsung, suara-suara aneh terdengar dari luar rumah, seperti suara anak kecil tertawa, tangisan, dan langkah-langkah kaki yang berat. "Jangan takut, ini hanya reaksi dari makhluk-makhluk itu yang merasa terganggu," kata orang pintar dengan tenang. Namun, ketika ritual mencapai puncaknya, Fitri tiba-tiba merasa tubuhnya menjadi sangat berat. Ia merasakan sesuatu mencoba merasuki tubuhnya. Matanya berkunang-kunang, dan ia mulai mengigau. "Ada yang mencoba masuk ke tubuhmu," kata orang pintar sambil menyuruh ayah Fitri memegang Fitri agar tidak terjatuh. Setelah berjuang selama hampir 1 jam,
Akhirnya Fitri merasa tubuhnya menjadi ringan kembali. Orang pintar itu mengakhiri ritual dengan doa penutup, dan suasana rumah kembali hening. Ketika ritual selesai, orang pintar memberikan pesan penting kepada keluarga Fitri. Mereka tidak akan menyerah dengan mudah. Jika mereka gagal mengganggu kalian, mereka akan mencari korban lain. Kalian harus tetap waspada dan selalu menjaga hubungan baik dalam keluarga. Jangan biarkan mereka menemukan celah untuk masuk lagi. Meski keluarga Fitri merasa lega, mereka tahu bahwa ini belum sepenuhnya berakhir. Ada ancaman yang masih mengintai, menunggu saat yang tepat untuk menyerang kembali. Setelah ritual besar-besaran, keadaan di rumah Fitri tampak mulai membaik. Hawa mistis yang dulu terasa berat kini mulai berkurang, meski ketegangan masih tersisa. Namun, semua itu hanyalah ketenangan sebelum badai. Seminggu setelah ritual, Fitri kembali mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah jalan gelap, dengan suasana seperti pasar malam. Di sekitarnya, banyak wajah-wajah asing yang terlihat melambai ke arahnya. Di antara keramaian itu, ia melihat seorang anak kecil botak yang menatapnya lekat-lekat. Anak itu mendekat dan berbisik. Ibu bilang, "Kami belum selesai." Fitri terbangun dengan keringat dingin. Mimpi itu terasa nyata, dan ia merasa tubuhnya sangat lemas. Ketika ia menceritakan mimpi itu kepada orang tuanya, ayah Fitri hanya menggeleng. "Mereka mencoba memancingmu untuk menyerah," katanya. Gangguan di rumah kembali terjadi, kali ini lebih nyata dan menyeramkan. Setiap malam keluarga Fitri mendengar suara langkah kaki kecil di atas loteng rumah. Suara itu terdengar seperti anak kecil yang berlari-lari, disertai tawa kecil yang samar namun sangat jelas. "Apa mungkin itu tikus?" tanya Ibu Fitri, mencoba mengabaikan rasa takut. Namun ketika ayah Fitri memeriksa loteng, ia tidak menemukan apa-apa. Malam berikutnya suara itu semakin parah. Kini suara tawa berubah menjadi tangisan kecil. Fitri mencoba tidur di kamar, namun ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Ketika ia membuka mata, ia melihat bayangan kecil di sudut kamar, tetapi saat ia mencoba melihat lebih jelas, bayangan itu menghilang. Esok harinya, sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi. Salah satu tetangga yang juga pernah menjadi korban tuyul pelaku, datang ke rumah Fitri. Ia terlihat ketakutan, wajahnya pucat pasi. "Kalian juga diganggu lagi ya?" tanyanya. "Semalam saya melihat sosok anak kecil di dapur saya, sedang membongkar laci uang. Saya tahu, itu tuyul pelaku." Tetangga itu melanjutkan bahwa ia mendengar pelaku mulai terdesak secara finansial, sehingga mereka mencoba mengaktifkan kembali tuyul mereka dengan energi yang lebih kuat. "Aku dengar dari orang-orang pasar, mereka bahkan membawa benda-benda baru ke dukun mereka. Sepertinya mereka akan mencoba sesuatu yang lebih besar," katanya dengan suara gemetar. Gangguan mulai meningkat ke tingkat fisik. Malam itu, Fitri merasa tubuhnya semakin lemah. Saat tidur, ia merasakan sesuatu yang berat menekan dadanya, membuatnya sulit bernapas. Ketika ia membuka mata, ia melihat sosok bayangan besar di langit-langit kamar. Bayangan itu bergerak perlahan, turun ke arahnya. Ia mencoba menjerit, tetapi suaranya seperti tertahan di tenggorokan. Dalam kepanikannya, ia membaca doa yang diajarkan oleh orang pintar sebelumnya. Perlahan, bayangan itu menghilang, tetapi rasa sesak masih tersisa. Paginya, ayah Fitri menemukan bekas cakaran di pintu depan rumah, seolah ada sesuatu yang mencoba masuk. Di sekitarnya terdapat serpihan-serpihan lilin hitam. Keluarga Fitri memanggil kembali orang pintar itu. Kali ini, ia membawa beberapa benda perlindungan tambahan, termasuk kain putih yang diisi dengan doa-doa khusus untuk digantung di setiap pintu dan jendela rumah. "Kalian harus kuat. Pelaku sudah tahu kalian tidak menyerah, jadi mereka akan semakin keras menyerang. Tapi jangan khawatir, mereka tidak bisa menang jika kalian tetap bersatu," kata orang pintar itu. Ia juga menyarankan agar keluarga Fitri melakukan puasa mutih. Puasa hanya dengan air putih dan nasi tanpa garam, selama 3 hari untuk menguatkan batin mereka. Ketika semuanya tampak tenang, tetangga Fitri datang membawa kabar mengejutkan. Ia mendengar bahwa pelaku mulai menyebarkan ancaman kepada siapapun yang berani melawan mereka.
Mereka bilang, siapapun yang berusaha melawan akan mendapat balasan. Mereka akan memastikan tidak ada yang berani melawan lagi, ujar tetangga itu dengan wajah cemas. Fitri mulai merasa ketakutan, tetapi ia tahu, ia harus bertahan demi anaknya. Ia memutuskan untuk terus berjuang, meskipun ancaman itu membuatnya semakin waspada. Orang pintar memperingatkan keluarga Fitri, bahwa malam berikutnya akan menjadi malam yang berat. Malam ini, mereka akan mencoba menyerang kalian dengan cara yang lebih kuat. Bersiaplah, katanya. Keluarga Fitri pun berkumpul di ruang tengah, membaca doa bersama sepanjang malam. Mereka mendengar suara-suara aneh di luar rumah. Ketukan di pintu, langkah kaki di atap, dan suara bisikan dari balik jendela. Namun mereka terus membaca doa tanpa henti. Ketika subuh tiba, suara-suara itu menghilang. Orang pintar memastikan bahwa malam itu mereka berhasil bertahan dari serangan pelaku. Namun, Fitri tahu bahwa perlawanan ini belum selesai. Pelaku masih mencari cara untuk menyerang kembali, dan mereka harus tetap waspada, karena kegelapan masih mengintai. Setelah kejadian malam itu, keluarga Fitri tahu bahwa mereka harus melakukan sesuatu untuk menghentikan gangguan ini secara permanen. Orang pintar yang mereka percayai memberikan peringatan bahwa pelaku pesugihan tuyul tidak akan menyerah dengan mudah. Mereka akan terus mencoba sampai mereka merasa tidak ada harapan lagi, katanya. Namun, malam ini bukan hanya tentang bertahan. Ini adalah malam di mana mereka harus mengambil tindakan besar untuk melawan. Orang pintar memberikan keluarga Fitri sebuah ritual terakhir yang lebih berat dari sebelumnya. Ritual ini melibatkan puasa dan pembacaan doa selama malam hingga dini hari. Mereka diminta menyiapkan beberapa benda khusus seperti kendi tanah liat, kain kafan kecil, dan segenggam garam. Ada kemungkinan besar pelaku akan mengirimkan serangan balik, tetapi ini adalah satu-satunya cara untuk memutuskan ikatan antara mereka dan tuyul yang digunakan. Jelas orang pintar itu. Fitri, meskipun ketakutan, memutuskan untuk mengikuti semua arahan. Ia tahu, ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirinya dan anaknya. Tepat pada tengah malam, gangguan mulai terjadi. Angin kencang berhembus tanpa alasan yang jelas, disertai suara tawa kecil yang menggema di sekitar rumah. Ketika ayah Fitri membuka jendela untuk melihat keluar, ia melihat bayangan kecil berlarian di halaman. "Dia di sini," bisik ayah Fitri dengan suara gemetar. Seluruh keluarga berkumpul di ruang tengah. Orang pintar memimpin doa, tetapi semakin lama suara-suara di luar rumah semakin menyeramkan. Ketukan keras mulai terdengar di pintu depan, seolah-olah ada seseorang yang ingin masuk. Fitri merasa tubuhnya mulai lemas. Ia mendengar suara bisikan di telinganya, suara yang sama seperti dalam mimpinya. "Kami masih di sini," suara itu berkata. Ketika doa-doa semakin intens, suasana di rumah menjadi lebih mencekam. Kendi tanah liat yang digunakan untuk ritual tiba-tiba retak, mengeluarkan cairan hitam yang berbau busuk. Orang pintar segera menyuruh ayah Fitri untuk membuang kendi tersebut keluar rumah. Namun, saat ayah Fitri membuka pintu, ia melihat sosok anak kecil berdiri di depan pintu dengan kepala botak dan mata merah menyala. Tuyul itu tidak bergerak, hanya menatap dengan senyum yang menyeramkan. Ayah Fitri mencoba mengusir tuyul itu dengan segenggam garam, tetapi sosok itu menghilang dengan tawa kecil yang membuat bulu kuduk berdiri. Saat keadaan mulai tenang, mereka mendengar suara langkah kaki di luar pagar. Ketika mereka mengintip melalui celah jendela, mereka melihat seseorang berdiri di depan rumah. Orang tersebut adalah pelaku pesugihan yang kini datang sendiri. Pelaku membawa sesajen kecil dan menaburkan sesuatu di depan gerbang rumah. Ia terlihat seperti sedang melakukan ritualnya sendiri untuk memperkuat gangguan terhadap keluarga Fitri. Orang pintar segera mengambil segelas air yang sudah diberi doa dan menyuruh ayah Fitri untuk menyiramkannya ke arah pelaku. Ketika air itu disiramkan, pelaku langsung mundur dan menjerit, kemudian berlari pergi ke arah kegelapan. "Dia tahu bahwa kita tidak main-main," kata orang pintar dengan napas berat. Setelah pelaku pergi, suasana di rumah Fitri perlahan kembali tenang. Orang pintar mengatakan bahwa ritual malam itu telah berhasil mengusir tuyul dari rumah mereka.
Namun, ia juga memberikan peringatan bahwa pelaku mungkin akan mencoba mencari cara lain untuk menyerang. Yang penting sekarang adalah terus melindungi rumah ini dengan doa dan tidak menunjukkan kelemahan, katanya. Keesokan harinya, ayah Fitri memutuskan untuk melaporkan kejadian ini kepada kepala desa. Ia ingin memastikan bahwa tindakan pelaku ini diketahui oleh pihak berwenang. Kepala desa berjanji untuk memanggil pelaku dan memberikan peringatan keras. Namun, keluarga Fitri tahu bahwa kekuatan pesugihan tidak semudah itu untuk dihentikan. Mereka hanya bisa berharap bahwa perlawanan mereka malam itu cukup untuk membuat pelaku berpikir dua kali sebelum mencoba menyerang lagi. Fitri masih dihantui oleh bayangan tuyul yang pernah dilihatnya. Ia bertanya-tanya apakah benar gangguan ini sudah berakhir, atau jika ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia tidak bisa melupakan mimpi-mimpi buruknya, dan ia merasa bahwa pelaku belum benar-benar menyerah. "Aku hanya ingin semuanya kembali normal," katanya dengan mata berkaca-kaca. Namun, satu hal yang pasti, keluarga Fitri kini lebih kuat dari sebelumnya. Mereka telah belajar untuk melawan, dan mereka tahu bahwa mereka tidak akan menyerah begitu saja. Setelah berbagai kejadian mencekam yang dialami, keluarga Fitri merasa lega bahwa untuk sementara, rumah mereka kembali tenang. Tuyul yang selama ini mengganggu sudah tidak lagi terlihat, dan pelaku pesugihan pun tidak menunjukkan tanda-tanda melakukan ritual baru. Namun, di balik ketenangan itu, keluarga Fitri tahu bahwa mereka harus bersiap menghadapi apapun yang mungkin terjadi di masa depan. Sebelum meninggalkan rumah, orang pintar memberikan pesan terakhir kepada keluarga Fitri. Gangguan ini mungkin telah mereda, tetapi ingat, pelaku tidak akan berhenti begitu saja. Mereka bisa mencoba cara baru, atau mungkin beralih ke korban lain. Jangan pernah lengah. Tetap jaga rumah ini dengan doa dan sedekah. Jangan pernah merasa aman sepenuhnya. Pesan itu terus terngiang di kepala Fitri. Ia mulai membiasakan diri untuk membaca doa-doa setiap malam dan memastikan rumahnya selalu bersih dari benda-benda yang mencurigakan. Waktu berlalu dan kehidupan keluarga Fitri perlahan kembali normal. Fitri kembali fokus merawat anaknya dan melanjutkan hidup. Ia merasa lebih tenang, meskipun bekas-bekas ketakutan itu masih membekas di dalam dirinya. Ia mulai lebih sering berbicara dengan tetangga dan mencoba memperbaiki hubungan yang sempat renggang karena desas-desus tentang kejadian di rumahnya. Namun, di tengah semua itu, sebuah kabar mengejutkan datang. Suatu hari, kabar tentang pelaku pesugihan tersebar di kampung. Bu Hajah, wanita yang selama ini menggunakan tuyul untuk pesugihan, ditemukan sakit keras. Banyak orang mengatakan bahwa penyakitnya adalah balasan atas perbuatannya selama bertahun-tahun. Bu Hajah mulai kehilangan kekayaannya secara perlahan. Warungnya di pasar yang dulu selalu ramai pembeli kini sepi. Ia bahkan menjual beberapa asetnya untuk membayar pengobatan yang tak kunjung membuahkan hasil. Banyak tetangga yang berbisik bahwa tuyul-tuyul yang ia pelihara telah berbalik menyerangnya, karena ia tidak lagi mampu memberi sesajen atau mematuhi aturan pesugihan. Fitri mendengar kabar itu dengan perasaan campur aduk. Ia merasa kasihan, tetapi di sisi lain ia tahu bahwa ini adalah konsekuensi dari perbuatan buruk Bu Hajah. Pada suatu pagi saat Fitri sedang menyapu halaman, ia melihat Bu Hajah datang dengan tubuh yang lemah, ditemani oleh anaknya. Ia tidak pernah menduga bahwa wanita itu akan datang ke rumahnya setelah semua yang terjadi. Bu Hajah berdiri di depan pintu dengan wajah pucat dan mata penuh penyesalan. "Fitri, aku datang untuk meminta maaf," katanya dengan suara serak. Fitri terkejut, tetapi ia tetap mendengarkan. "Aku tahu semua yang terjadi adalah salahku. Aku telah mengganggu hidupmu, dan aku sadar sekarang bahwa perbuatanku membawa kehancuran bagi diriku sendiri. Aku hanya ingin kau memaafkanku," kata Bu Hajah sambil menangis. Fitri terdiam, mencoba menahan emosi. Di satu sisi, ia merasa dendam terhadap semua yang telah dilakukan Bu Hajah. Tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa memaafkan adalah jalan terbaik untuk dirinya sendiri. Oke, terima kasih bagi kalian yang telah menyimak video ini sampai selesai. Saya doakan semoga rezeki kalian selalu lancar dan badan kalian selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.
Saya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.